Drama berpacaran dua negara berpacaran dengan orang India serius akan segera menikah, namun saat mempersiapkan pernikahan, wanita cantik ini dihabisi pacarnya sendiri. Kejadian ini sendiri terjadi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Perkenalan seorang wanita dengan lelaki asal India. Seorang wanita bernama Aishwarya Indah Eka berusia 26 tahun berkenalan dengan seorang lelaki India. Seorang wanita bernama Aishwarya Indah Eka berusia 26 tahun, biasa dipanggil Eka. Eka sendiri tinggal di rumah bersama keluarganya di daerah Jakarta Timur. Eka sendiri sudah bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta Pusat, tepatnya di Sudirman. Dikenal sebagai wanita yang baik, sopan, rajin bekerja, bahkan tak pernah ada masalah dan tak punya musuh. Eka yang dekat dengan agama, bahkan dirinya tak pernah meninggalkan sholat, tak pernah banyak ikut acara di acara kantor kecuali acara pengajian. Tak lama Eka sendiri dikenalkan kepada seorang laki-laki bernama Mirza Nurzaman oleh teman kerjanya. Dikenalkan lewat sosial media, ternyata lelaki tersebut lelaki asal India. Mirza berusia 35 tahun, mengaku sebagai konsultan kerja di Kesultanan Oman Timur Tengah. Tinggal di India, keduanya pun komunikasi lewat sosial media dan juga kerap bertelepon. Mirza yang nampak menyukai Eka membuktikan keseriusan cintanya. Di tahun 2011, Mirza datang ke Indonesia untuk pertama kalinya bertemu dengan Eka dan langsung bertemu dengan keluarga Eka. Tak mau main-main karena sudah saling mengenal, apalagi mereka bercakap tiap hari, akhirnya Mirza sendiri langsung melamar Eka kepada orang tuanya. Orang tua Eka sendiri melihat Mirza lelaki yang sopan, terlihat religius, bahkan pintar bahasa Inggris, punya pekerjaan baru dan serius kepada Eka. Akhirnya keluarga dari Eka pun merestui hubungan ini dan akan menyelenggarakan pernikahan di tahun 2012. Mirza kembali ke India setelah mendapatkan restu dari keluarga Eka sembari keduanya mempersiapkan pernikahan. Tepatnya di bulan Agustus 2012, Mirza kembali datang ke Indonesia dan rencana pernikahan mereka dipersiapkan. Saat ini Mirza karena merasa akan lama, dirinya pun menyewa apartemen Kalibata di lantai 16 Tower Borneo. Di apartemen Kalibata itulah Mirza tinggal, namun sesekali Mirza pun datang ke rumah orang tua dari Eka setelah dirinya sampai di Indonesia. Seminggu sebelum acara pernikahan, tepatnya di tanggal 22 September 2022, Mirza menjemput Eka di tempat kerjanya. Saat itu pun mereka tempat terlihat oleh teman kerja Eka. Menurut teman kerja Eka sendiri, untuk pertama kalinya melihat Eka dijemput bukan tanpa alasan, karena pacarannya jarak jauh dan Eka pun tak pernah dengan lelaki manapun. Usai dari kantor Eka, keduanya pun langsung ke apartemen Kalibata. Tiba-tiba, keluarga Eka yang tahu kalau Eka sedang bersama Mirza mendapatkan telepon dari Mirza, namun telepon itu nampak aneh. Mirza menyebutkan kalau dirinya menghabusi Eka kepada sang ayah. Ayah dari Eka kaget dan menegaskan langsung bertanya kepada Mirza, namun Mirza hanya diam. Bahkan Mirza pun mengaku dirinya tengah ada berada dekat rel kereta api. Saat ditanya banyak oleh ayah dari Eka, Mirza pun langsung menutup teleponnya. Ayah Eka yang panik langsung mengajak istrinya dengan taksi ke Kalibata City, meminta bantuan kepada satpam dengan histeris menceritakan yang terjadi. Namun nampaknya pintu masih terkunci dan pihak dari security pun mengambil kunci cadangan. Saat menunggu inilah ayah Eka mendengar seorang laki-laki tak bernyawa di rel kereta api nampak bundir. Ayah Eka pun langsung sana karena penasaran dan memastikan lelaki yang bundir di kereta api tersebut adalah calon menantunya sendiri, Mirza. Ayah dari Eka pun langsung menceritakan kepada pihak kepolisian yang ada di sana. Tak lama, polisi pun langsung ke apartemen Kalibata melihat Eka di lantai 16. Ada polisi, ayah Eka, ibu Eka, dan juga security membuka unit apartemen yang disewa oleh Mirza. Menemukan Eka yang sudah tak bernyawa dengan kondisi tragis. Jasad Eka sendiri langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kejadian ini pun diselidiki, motifnya tak bisa diselidiki mengingat pelaku pun melakukan bundir dan kini sudah tak ada. Pihak yang berwajib mencurigai keduanya sempat cekcok, namun alasan cekcok masih menebak-nebak. Ada yang menyebutkan kalau Mirza memaksa Eka untuk melakukan hubungan suami istri padahal keduanya belum menikah dan Eka menolak. Mengingat Eka pun sangat religius dan dekat dengan Tuhan. Hasil dari otopsi Eka sendiri mendapatkan banyak tikaman hingga kehabisan cairan merah. Jasad Eka dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Keluarga Eka yang nampak penuh dengan tangisan, tak mengerti kenapa sang anak bisa jadi begini. Apalagi di tengah kebahagiaan sang anak yang tengah mempersiapkan pernikahan malah dihabisi oleh orang yang sangat dicintainya. Sementara jasad Mirza diurus oleh kedutaan India. Kasus ini ditutup mengingat pelakunya memang sudah tak bernyawa. Keluarga Eka pun tak menyangka apa yang terjadi, padahal Mirza sendiri dinilai baik di keluarganya. Teman-teman di tempat kerja Eka tak menyangka nasib Eka seperti ini, malah mereka tahunya Eka akan menikah, namun ternyata Eka dihabisi pacarnya sendiri, calon suaminya.
Sahabat dari Eka yang mengenalkan Eka kepada Mirza pun tak menyangka kalau Eka akan berpulang dengan cara seperti ini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.